Gimana hari ini, ada perkembangan apa nih dari konsolidasi nasional kita? Pertama hari ini sidang komisi ya. Saya lihat tadi saya berada di komisi 1 tentang substansi ya. Aspirasi dari banyak daerah yang hadir, dari petani, dari buruh, dari para honorer, dari nelayan, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Mereka menyampaikan aspirasinya, termasuk juga kelompok-kelompok profesional, aktivis 98 dan aktivis-aktivis senior yang lain, menyampaikan banyak hal terkait dengan praktek korupsi yang merajalela, kemudian terkait dengan intervensi oligarki yang terlalu mengendalikan rezim, karena ya mereka menyampaikan contoh paling sederhana, misalnya pemerintah sudah membatalkan melarang ekspor batu bara misalnya sebelumnya, melarang ekspor batu bara. Hanya beberapa hari kemudian karena ditekan oleh oligarki, ekspor batu bara itu dibantu, akhirnya dibolehkan lagi. Itu contoh bagaimana satu rezim yang mudah dikendalikan oleh oligarki, oleh kepentingan oligarki, termasuk yang CPO itu dan lain-lain. Nah, tidak hanya isu soal korupsi, nepotisme dan oligarki, tapi juga soal kebutuhan pokok masyarakat yang naik, yang kasus minyak goreng dan lain-lain juga kita dengarkan dari masyarakat, termasuk soal penggusuran tanah petani karena pula oligarki, karena membuat tambang dan lain-lain. Jadi tadi itu terungkap semua itu dari masing-masing elemen yang hadir dalam sidang komisi. Dan ini menarik karena mahasiswa juga menyampaikan pandangannya, karena mereka berpikir tentang masa depan Republik ini, masa depan negeri ini, bahwa mereka mengapa misalnya mengadakan konsolidasi itu karena mereka akan merasakan masa depan Republik ini, dan mereka gelisah dengan keadaan sekarang. Apalagi mereka mendengarkan aspirasi dari banyak yang hadir, dari banyak elemen bangsa yang hadir. Jadi itu sidang komisi yang tadi perdebatannya sangat panjang dan menarik. Dan komisi 2 itu untuk soal langkah gerak. Nanti langkah gerak ya mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan setelah ini. Nah, saya nggak tahu juga apa yang didiskusikan secara intensif di komisi 2. Yang jelas nanti akan difinalisasi, kemudian besok akan ada konferensi pers jam 10 untuk menyampaikan hasil dari konsolidasi ini. Tapi kita sampai hari ini belum pakai ruangan yang aula itu ya? Oh iya, menurut panitia bilang bahwa mereka sempat menjanjikan nantilah siang-siang atau sore-sore gitu. Tapi sempat mendapat informasi itu ya Dari pengelola? Dari pengelola tunggu aja dan minta perizinannya diperkuat. Padahal sudah ada penguatan dari semua pihak ya, dari Polsek dan lain-lain itu. Tapi hari ini belum diizinkan juga, belum dibuka juga. Ya, dengar-dengar sih ada yang semacam menekan ya dari orang penting katanya. Jadi nggak bisa diungkapkan. Jadi akhirnya konsolidasi nasional itu tetap berjalan di pelataran, di halaman, di ruang-ruang, lorong-lorong kamar-kamar mereka di penginapan. Jadi kayak era Yunani kuno malah ya? Oh iya, di bawah pohon. Kang Ubed, gimana dari sisi seorang akademisi nih ya, Kang Ubed, melihat aspirasi masyarakat tadi, buruh, tani, mahasiswa dan sebagainya, itu kan suara nyata dari mereka ya? Iya. Jadi Kang Ubed menangkap emang masyarakat sebenarnya sudah sepakat ya dengan aspirasi itu sebenarnya? Iya, masyarakat itu selama ini mereka mengerti dan memahami problem, dan dia menjadi korban dari problem ini. Kemiskinan itu kan ulah dari korupsi diantaranya. Korupsi adalah salah satu faktor penting yang membuat kemiskinan terjadi. Kemudian mereka paham itu. Lalu tiba-tiba mereka tanahnya digusur untuk kepentingan tambang atas nama kepentingan nasional, padahal di belakangnya oligarki misalnya. Tapi mereka nggak bisa bersuara. Akhirnya datanglah mereka tadi sempat meragukan tuh, Mas, sempat meragukan, ini apa benar mendengarkan suara kami. Itu yang dimaksud wadas, Bang?
ya ada Wadas, ada yang di Sulawesi, ada yang di ada juga korban efek tambang di Marunda dan lain-lain. Tapi begitu mereka berdiskusi dan sangat terbuka, sangat cair lah forumnya. Jadi karena nggak ada kepentingan kecuali forum ini mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi buruh, guru-guru honorer itu merasa inilah rumah kami, konsolidasi ini adalah rumah kami untuk menyatakan sikap kami. Karena bukan hanya mereka, ada mahasiswa di situ. Jadi ini luar biasa tadi. Jadi artinya rakyat yang hadir, elemen-elemen itu menyatakan ini mewakili kepentingan kami dan kami. Terima kasih dengan adanya agenda-agenda ini. Jadi ini inisiatif mahasiswa yang menarik menurut saya, mengadakan konsolidasi nasional rakyat Indonesia dengan mahasiswa, pelajar juga ada, dan mengundang semua elemen masyarakat. Artinya menurut Kang Ubed ini bisa dianggap mewakili aspirasi dari rakyat-rakyat itu? Ya tentu saja, kan kalau pakai logika yang mungkin pendekatannya agak saintifik gitu misalnya, silakan ada survei Dihitung apakah rakyat membenci korupsi. Saya yakin 100% membenci, paling tidak hampir 100% membenci korupsi. Apakah rakyat memusuhi korupsi? Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia akan musuh korupsi, karena mereka marah, kok kami menderita kalian korupsi. Kan itu logika sederhananya. Padahal Jadi, kita punya DPR ya Kang Ubed ya? nah itu dia. Nah ketika kemudian mereka bersuara tapi nggak didengar, punya wakil rakyat di parlemen, di DPR, tapi DPR-nya cicing wae kan, DPR-nya tidak menurut saya tidak menggambarkan sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan secara lebih lebih progresif dan semacam itu ya, lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Ya, rakyat merasa tidak terwakili dan mereka datang di konsolidasi ini. Dan saya yakin di daerah juga mungkin akan punya rencana-rencana konsolidasi di daerah masing-masing. Ingin mendengarkan aspirasi rakyat. Ini kenapa negara jadi kayak gini kan? Jadi saya kira itu. Kang Ubed, harapannya apa sih hasil konsolidasi ini akan didengar oleh siapa dan akan seperti apa tindak lanjutnya? Saya berharap karena konsolidasi ini basisnya akademis ya, ada data, ada riset, dan menjadi diskusi yang luar biasa di komisi-komisi, dan juga para akademisi datang juga. Itu harapan saya bahwa hasil dari konsolidasi nasional itu disampaikan kepada publik dengan dasar-dasar, dengan data-data dan argumen yang kuat untuk menyatakan kepada publik bahwa ini loh hasil konsolidasi. Yang saya sih mendengar tadi dari data-data di masyarakat ya, di petani itu memang ada semacam kegagalan dari rezim dalam menjalankan atau mengelola negara, karena rezim lebih banyak berinteraksi dengan oligarki, kan itu tidak banyak berinteraksi dengan kepentingan rakyat banyak. Artinya mungkin hasil dari konsolidasi ini baru berupa kesadaran publik ya, membangun kesadaran publik maksudnya. Menangkap kesadaran publik dan menyuarakan aspirasi publik. Dan pada titik itu saya kira kalau dalam studi-studi sosial movement itu kan, ketika kesadaran publik terbentuk pasti akan ada semacam konsolidasi intensif di antara publik, di antara rakyat untuk menyatakan sikap. Karena rakyat sudah terlalu sering dibohongin mungkin kan gitu. Itu kan saya kira bahasa yang bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya banyak janji-janji politik, kita akan menjadi negara yang ekonominya meroket misalnya, tapi ternyata kan akhirnya justru nyungsep, stagnan dan lain-lain. Berteriak akan menguatkan KPK dan berteriak anti korupsi, tapi wajah atau performa pemerintahnya justru menggambarkan praktek korupsi misalnya. Jadi saya kira itu kesadaran publik akan makin muncul, dan saya yakin ini akan membuka ruang bagaimana semua rakyat akan bersuara untuk menyatakan sikap dari keadaan sekarang. Setelah ini. Oke. Jadi yang menjadi wakil-wakil di sini yang datang menghadiri acara konsolidasi ini, dari Bang Ubed sendiri harapannya mereka akan melakukan apa setelah mereka kembali? Ya, tentu saja kan ini pertemuan ini karena ada banyak dari berbagai daerah,
ya saya sih berharap ada keputusan bijak ya untuk memberi ruang bagi rakyat juga untuk mensuarakan di daerah-daerah. Karena problem bangsa ini kan bukan hanya problem di pusat, tapi juga ada problem daerah. Ada problem di daerah-daerah yang ternyata problemnya juga sistemik di situ. Ya contoh paling yang sangat populer kasus Wadas misalnya. Itu kan menyentuh rakyat jelata, rakyat di pedesaan yang kemudian ada intervensi oligarki yang luar biasa di situ. Itu kan contoh paling mudah kita lihat ya. Dan saya kira masyarakat akhirnya menjadi paham bahwa memang harus bersuara, harus menyampaikan itu. Dan teman-teman yang sekarang hadir, saya meyakini mereka punya semangat luar biasa untuk menyuarakan daerah masing-masing. Nah, Kang Ubed, ini terakhir nih mungkin ya. Apakah cukup dengan bersuara itu bisa mengubah negeri ini menjadi lebih baik? Tentu saja saya ada optimisme karena mereka ini berkumpul dengan membangun gagasan besar untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dalam masa-masa berikutnya. Jadi artinya tidak cukup hanya bersuara, tidak cukup hanya mungkin demonstrasi misalnya, tapi harus punya konsep menata ulang republik ini dari keterpurukan. Dari keterpurukan apa ya? Ya korupsi yang merajalela. Datanya apa ya? Indeks persepsi korupsi kita aja di bawah 50 gitu. Kemudian ada ratusan triliun di korupsi misalnya. Kemudian demokrasi kita juga memburuk dengan indeks demokrasi 6,30. Itu kan indeks demokrasi terendah sepanjang 14 tahun terakhir. Ini dari sisi itu saja, belum dari sisi ekonomi ya, belum dari sisi utang negara yang mewarisi 7.000 triliun lebih. Itu kan luar biasa. Jadi beban warisan dari problem rezim ini luar biasa untuk bangsa ini. Dan itu yang membuat generasi Z sekarang mahasiswa itu juga gelisah. Kami ini kok diwarisi masalah yang begitu banyak. Diwarisi hutang 23 juta per orang. Itu dia. Itu kan persoalan yang sangat serius saya kira. Dari 7.000 triliun itu belum ditambah utang BUMN. Dan kalau dihitung dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, satu orang bisa punya utang 23 juta. Bisa lebih. Sampai bayi itu. Jadi kan itu luar biasa. Jadi warisan-warisan masalah besar-besar ini itu yang akan bebannya dibebankan kepada generasi Z. Ya mereka wajar dong protes sejak 2019. Kami tuh ingin pemerintahan berjalan baik dan korupsi tidak terjadi. Maka mereka nolak revisi undang-undang korupsi itu. Lalu Omnibus Law, mereka ingin menjadi generasi yang punya hak-hak ekonomi yang lebih punya sebagai subjek ya dalam dinamika ekonomi. Tapi kan undang-undang Omnibus Law itu menempatkan generasi Z sebagai objek. Nah, mereka tidak punya hak untuk menentukan penghasilan buruh misalnya, pendapatan buruh dan lain-lain. Jadi posisi kadar undang-undang Omnibus Law itu bagi mereka juga merugikan generasi Z. Belum yang lain, minerba yang dieksploitasi, yang bertentangan dengan Undang-Undang 45 pasal 33. Ada bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan sebesar-besar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, bumi kita dikeruk nih, ya, mineral kita dan semuanya batu bara. Siapa yang paling mendapat keuntungan dari kekayaan bumi kita ini? Rakyat? Enggak. Oligarki yang dapat keuntungan. Jadi itu generasi Z juga mempertanyakan, kami akan diwarisi apa? Kekayaan alam kita dikeruk dan yang untung bukan rakyat. Coba cek, dari mungkin sudah hampir 1.000 triliun pengerukan batu bara itu, yang untungannya itu diambil oleh oligarki. Pertanyaannya, mana untuk rakyat? Kemana itu? Itu kan pertanyaan sederhana ya. Jadi, saya kira wajar kalau generasi Z kemudian mempertanyakan bahwa ini rezim mewarisi masalah. Dan mereka bersuara misalnya ditekan gitu kan. Orang masuk konsolidasi aja tidak boleh gedungnya dipakai kan, padahal sudah bayar misalnya. Jadi ini apa? Apa sih yang ditakuti oleh generasi Z? Yang ditakuti dari generasi Z? Nah, mereka punya hak untuk bersuara. Jadi saya kira mengapa kemudian mahasiswa generasi Z ini juga bersuara? Ya mereka juga terganggu masa depannya. Nah, kira-kira itu. Baik. Ya. Ya, terima kasih Kang Ubed, semoga sukses ya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Salam.
in it with the fever.